Saya Rian Haldayanti dari kelas 7A dengan pelajaran Basis Data Dokumen dengan NPM 2019. Di sini saya akan memahami dan bagaimana belajar basis data untuk pemula. Jadi kita akan menyimak dari video YouTube yang telah diberikan. Sekarang kita bahas tentang dengan istilah database ya. Jadi ini sebenarnya hal yang sama. Jadi database itu sebenarnya adalah basis. Itu bisa diibaratkan seperti lemari arsip sebenarnya ya. Jadi ada lemari arsip. Nah, seandainya kita bertugas mengelolanya, tentu kita akan merapikan data arsip di lemari tersebut, gitu ya. Dari mungkin teman-teman kalau misalnya diminta untuk mengelola data arsipnya, gitu ya, di lemari tersebut, mungkin kita akan mencoba memberi tanda, gitu ya, di arsip-arsipnya, atau bahkan mungkin mengelompokkan arsipnya sesuai dengan jenis arsipnya, gitu ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pertanyaannya tujuannya apa sih, gitu ya? Kita melakukan pengelompokan, gitu ya, memberi tanda dan lain-lain, gitu ya. Ya, tujuannya sederhana sebenarnya, agar ketika nanti kita ingin mencari data arsipnya, kita bisa dengan mudah mencarinya, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah mengatur tata letak arsip tersebut di lemari, gitu ya. Jadi dengan kita memanage ya penyimpanan arsipnya, harapannya adalah suatu saat kita butuh ya kita dengan mudah mendapatkan data arsipnya. Apalagi kalau lemari arsipnya sudah lumayan banyak ya data arsip. Oke, kalau misalkan seperti ini, kalau ini ada lemari arsip, gitu ya, mungkin kita akan mengelompokkan untuk tahap pertama itu adalah arsip misalnya, dan kedua artinya intinya adalah data seperti itu. Lalu AC3-nya adalah data-data penjualan misalnya dan seterusnya. Jadi biasanya kita akan mengelompokkan ya. Jadi kelompok-kelompoknya biasanya kita bedakan. Lalu mungkin ada data waktunya dikelompokkan gitu ya. Bulan pertama disimpan di kumpulan sini, bulan kedua di sini dan seterusnya. Harapannya ya kita butuh yaitu kita bisa ambil dengan mudah. Oke, itu adalah analoginya. Jadi basis data itu seperti lemari arsip. Sekarang kita balik di apa itu basis data? Jadi basis data itu terdiri dari dua kata. Yang pertama basis dan juga data. Basis bisa dijadikan tempat atau gudang atau tempat menyimpan, gitu ya. Sedangkan data itu adalah representasi fakta dari dunia nyata, gitu ya. Banyak orang yang bingung tentang data. Data itu apa gitu? Data gitu ya. Nah, data itu adalah sebenarnya representasi fakta dari dunia nyata. Ini mewakili suatu objek seperti contohnya manusia, contohnya kayak karyawan, pelajar, mahasiswa, guru dan lain. Nah, itu sebenarnya sebuah fakta gitu ya. Karyawan, pelajar, mahasiswa dan lain-lain. Atau mungkin seperti barang gitu ya atau hewan. Itu kan sebenarnya peristiwa apa ya? Seperti misalnya data penjualan seperti itu ya. Itu kan sebenarnya peristiwa gitu. Nah, jadi juga termasuk data ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, data biasanya disimpan dalam bentuk apa? Huruf, simbol, teks, bahkan mungkin gambar atau mungkin video gitu ya. Jadi hal seperti contohnya kalau kita ada data penjualan gitu ya kan pasti isinya ya berupa angka gitu ya, huruf dan lain-lain. Atau mungkin saya berupa data gitu ya, isinya adalah gambar. Misalnya data film gitu ya, isinya adalah film. Seperti itu. Nah, basis data biasanya disimpan di dalam media penyimpanan berbasis disk gitu ya. Ya kan kita sekarang bahasnya bukan basis data yang manual ya, yang seperti arsip. Kita basis datanya adalah di komputer. Jadi biasanya basis data itu disimpan di dalam disk. Contohnya mungkin disk atau flash disk gitu ya. Atau zaman dulu mungkin ada floppy disk gitu ya. Atau masih bakar di dalam media CD misalnya seperti itu. Sekarang mungkin sudah kebanyakan menggunakan hard disk juga flash disk. Nah, ingat tidak semua yang disimpan di disk gitu ya. Atau misalnya di hard disk dan lain-lain itu bisa data. Karena tujuan pemilihan tempat dan juga penelitian data yang baik. Kalau yang acak-acakan gitu menyimpannya yaitu basis data gitu ya. Basis data ya kita harus mengatur dengan baik gitu ya dengan tujuan nanti kita butuh data itu kita bisa dapat dengan kalau diibaratkan dalam ini ya diagram seperti ini ya. Jadi ini entah itu flash dan lain-lain ya. Biasanya kita bikin seperti ini adalah folder pegawai isinya adalah data pegawai misalnya seperti itu. Ini adalah folder pelanggan. Nah, ini adalah data lain. Jadi kita organisasikan dengan baik ya, diletakkan dengan baik juga. Oke, selanjutnya kita juga harus tahu tentang operasi basis data. Dalam disk, basis data itu bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah gitu ya. Jadi yang namanya basis data itu ya selain kita simpan
ya otomatis kan bisa diubah gitu ya, bahkan mungkin dihapus dan lain-lain. Nah biasanya kita akan buat basis data dalam bentuk file ya, berbeda tergantung jenis datanya. Contohnya ini adalah file-file pegawai, ini adalah file-file pelanggan, ini adalah file-file penjualan dan lain-lain. Nah, di dalam basis data, operasi basis data dikenal dengan operasi istilahnya adalah CRUD ya, CRUD. Ini adalah singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah CRUD, itu nggak usah bingung ya, ini adalah singkatan sebenarnya dari create, read, update, delete. Oke, ini untuk membuat data baru. Jadi kalau teman-teman membuat data baru gitu ya di dalam basis data, itu kita bilang adalah create. Kalau kita read, ya itu artinya untuk membaca atau mencari data. Jadi istilahnya read. Untuk update, itu artinya kita mengubah data yang sudah ada di basis data kita. Kalau yang terakhir adalah delete, itu ya sudah jelas ya. Ini adalah untuk menghapus data. Tujuannya apa? Kita harus membuat gitu ya. Kenapa kita simpan sebanyak gitu? Teman-teman itu dalam mengambil atau bayangkan kalau kita tidak menyimpan kita secara rapi ya dalam basis data, misalnya itu kita simpan di mana aja, kita menyimpannya, maka kan sulit untuk mencarinya. Kita mungkin harus buka satu persatu foldernya dan lain-lain gitu ya, sehingga otomatis mencari data itu akan menjadi hal yang lebih sulit gitu ya. Harapannya adalah dengan kita membuka data, ya harapannya adalah cepat gitu ya, nanti akan dalam pengambilan atau pencarian data. Nah, selain itu space ya atau efisiensi dalam ruang penyimpanan. Kalau kita letakkan dengan baik ya, file-file basis data kita, mungkin ketika ada data yang duplikat, misalnya ada data yang sama, misalnya teman-teman menyimpan foto, ternyata fotonya sudah ada gitu ya, sudah pernah ada, ya mungkin kita cukup akan menyimpan satu aja. Bayangkan kalau tidak diorganisir dengan baik, kita tidak bisa tahu mana data yang duplikat atau tidak. Bisa aja ternyata data-datanya sebenarnya banyak yang sama gitu ya. Nah, dengan basis data ini kita bisa mengefisiensikan ruang penyimpanannya ya, biar lebih hemat. Kita bisa tidak menyimpan data duplikat. Nah, itu adalah akurasi. Datanya otomatis akurat karena kita organisir dengan baik gitu ya. Ketika ada penambahan data, pengupdatean data, kita tahu letaknya di mana. Jadi harapannya adalah datanya akan selalu akurat ya, data yang terbaru. Nah, selain itu adalah availability atau ketersediaan data. Jadi organisir kita bisa tahu mana yang misalnya belum lengkap atau sudah lengkap dan lain-lain gitu ya. Jadi harapannya adalah datanya tersedia dengan baik ya, termasuk yang komplit ya, kelengkapan datanya. Jadi kita dengan mudah bisa melihat kelengkapan datanya. Nah, biasanya dalam basis data itu ada elemen yang namanya security atau keamanan data gitu ya. Jadi ini memastikan data yang kita simpan itu dalam keadaan aman gitu ya. Lalu ada scalability atau kemudahan berbagi data. Jadi dengan basis data kita bakal lebih mudah gitu ya kalau mau berbagi data dengan pihak lain karena kita sudah organisir data kita dengan baik. Jadi itu tujuan apa kita butuh belajar tentang basis data. Oke, kan pertanyaannya, contohnya apa sih penerapan basis data? Sebenarnya di semua bagian kita lihat di dunia data itu kan sudah implementasi data. Maka ada yang melakukan manual di awal ya, seperti lemari arsip seperti itu. Contohnya, kalau teman-teman lihat di bank itu dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi dan lain, itu semuanya sudah menggunakan basis data. Jadi sekarang yang sudah sih menggunakan manual ya, apalagi bank gitu ya. Bank mungkin sekarang hampir semuanya menggunakan basis data elektronik pastinya ya. Lalu katanya rumah sakit ya dalam mengelola data pasien, histori rawat jalan gitu ya, atau rawat inap, dokter dan lain-lain. Bayangkan kalau tidak ada basis datanya, tiap kita harus data lagi gitu ya, karena tidak ada basis datanya. Tapi biasanya kalau di rumah sakit sudah ada data pasien, jadi kita besok datang lagi kita bisa lihat histori rawat kita gitu ya. Jadi semuanya sudah terdata dengan baik menggunakan basis data. Atau di sekolah gitu dalam mengelola data guru, pelajar, mata pelajaran dan lain-lain, itu semuanya ada basis datanya. Jadi bisa lihat daftar pelajarannya, gurunya siapa aja, pelajarannya, kapan waktunya dan lain-lain kan mudah. Itu contohnya yang sekarang populer misalnya toko online itu juga dalam mengolah data seperti pelanggan, penjual, barang, pembelian, pengiriman gitu ya, dan masih banyak hal yang lainnya. Itu sudah disimpan dalam basis data gitu ya. Jadi pengolahan datanya itu lebih gampang. Buktinya kalau teman-teman buka toko online, teman-teman bisa lebih gampang mencari data barang gitu ya, mencari kategori gitu ya, dan semuanya itu sangat mudah. Itu karena memang sudah dicatat dengan baik di dalam basis datanya. Jadi ini pengenalan tentang basis data. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan tentang sistem basis data. Atau database itu ada yang melakukan pengolahan datanya gitu ya. Kalau misalnya kita simpan di dalam folder manual, itu polanya kita gitu ya, jadi manual. Tapi sistem data yang kita bahas sekarang itu adalah ada aplikasi yang melakukan pengolahan datanya. Jadi, semuanya dilakukan atau diolah secara otomatis ya oleh aplikasinya. Jadi kita nanti hanya perlu memerintahkan si aplikasi.
Nah, pengelola basis data itu adalah sebuah program atau aplikasi ya, atau istilahnya itu adalah software atau juga perangkat lunak. Nah, gabungan aplikasi pengelola basis data gitu ya, kita sebut namanya adalah sistem basis data atau lebih populer dinamakan database manajemen sistem. Jadi kalau basis data itu adalah datanya, ya, kalau misalnya data manajemen sistem itu adalah aplikasi atau sistem yang mengelola si database. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya ya. Saat kita membuat basis data, ya, sebenarnya ada sistem basis data yang mengolahnya. Ada banyak sekali ya aplikasi sistem basis data. Contoh yang paling sederhana misalnya, teman-teman mungkin sudah familiar ya, contohnya ada Excel gitu ya. Itu adalah salah satu aplikasi pengelola basis data misalnya gitu ya. Microsoft Excel ada ya dalam bentuk mana ketika kita simpan datanya disimpan dalam sebuah file Excel itu kita namanya adalah basis data. Aplikasi Excel-nya kita bilang adalah sistem. Oke, kita bahas tentang komponen atau sistem basis data ya. Jadi komponen apa yang ada di sistem data. Nah, yang pertama pasti namanya hardware atau perangkat keras. Seperti contohnya komputer, laptop, server dan lain-lain. Jadi, kalau tidak ada perangkat keras, ya kita tidak mungkin ya jalan sistem basis data. Selain itu ada sistem operasinya. Misalnya kalau teman-teman menggunakan Windows atau macOS, Linux dan lain-lain. Karena aplikasinya perlu jalan di sistem operasi. Lalu kita perlu aplikasi basis atau database manajemen. Contohnya, kalau misalnya di dalam ini ya, kita sebagai yang ingin menjadi programmer, itu mungkin basis datanya sistemnya seperti contohnya MySQL, PostgreSQL, SQL Server dan lain-lain. Atau kalau misalnya targetnya adalah bukan programmer, misalnya kayak pengguna biasa gitu ya, user, nah itu mungkin seperti Microsoft Excel gitu ya, Microsoft Access gitu ya, Docs dan lain-lain. Di dalam komponen sistem data itu sudah pasti ya usernya. User itu adalah penggunanya. Dan misalnya programmer gitu ya, atau database administrator, atau mungkin end usernya, lain-lain. Nah, biasanya ketika kita membuat sistem data atau menggunakan sistem basis data, biasanya kita bisa menggunakan aplikasi lain untuk menggunakan atau mengelola database melalui sistem basis data. Contohnya kalau sebagai programmer, biasanya kita akan membuat aplikasi data dan aplikasi basis data yang banyak digunakan oleh pengguna biasa